Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita, kalau mengingatkan orang di hadapan orang banyak, tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama. Rasulullah tahu orang ini yang membuat orang lari ini adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, dan kita harus paham bahwasanya meskipun seorang itu pinternya kayak apa, pasti suatu ketika akan ada titik kesalahan. Mu'adz bin Jabal disebutkan oleh Nabi SAW, a'lamuhum bil halali wal haram. Ya, di antara kalian wahai sahabatku, kata Nabi, yang paling tahu hal haram adalah Mu'adz. Tapi dalam hal ini salah. Jadi imam keliru, mestinya pendek dipanjangkan. Nah, tapi Rasulullah SAW dengan bijaksana tidak menyebut nama. Tapi Rasulullah mengatakan dengan perkataan, di antara kalian ini ada orang yang membuat orang lari jauh dari Islam. Maka jangan sampai demikian. Dan ini faedahnya ikhwan fillah azakumullah banyak. Jadi faedah kita mengingatkan orang yang salah di hadapan orang banyak itu tidak menyebut nama, tapi dengan bahasa yang sifatnya global. Ya, sebutkan saja perbuatan maksiat itu, ini haram, ini haram. Atau kalau memang ada orang, kita sebutkan, ma'asyiral muslimin, ada di antara kita, gitu. Atau ada di antara kaum muslimin yang ada di sini ini berbuat demikian dan demikian, maka ini tidak boleh. Jangan nunjuk, ini kamu berbuat dosa ini. Hei fulan, kamu kenapa kok tidak sholat? Nah begitu tidak boleh. Orang akan tersinggung. Meskipun dia salah gitu loh. Tapi di sini Rasulullah mengajarkan tidak menyebut nama ketika di hadapan orang banyak. Kenapa demikian? Yang pertama, orang yang diingatkan karena kesalahan itu akan lebih mudah menerima. Kenapa demikian? Merasa apa? Merasa dinasehati pribadi dan tidak dicemarkan nama baiknya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika menasehati tidak menyebut nama khusus satu orang, tapi umum di antara kalian, maka orang-orang yang lain yang seperti itu kena juga. Mungkin di sini yang berbuat seperti ini tidak hanya Mu'adz. Ada masjid yang lain mungkin, yang kecil juga, yang demikian juga, kena juga. Diingatkan juga. Lalu yang ketiga, maka orang-orang yang lain secara umum pun akhirnya mengerti, waspada, jangan sampai berbuat demikian. Lalu yang keempat, orang menasihati semacam seperti ini itu biasanya lebih lebih ikhlas. Ya. Jadi kalau orang itu kadang-kadang membenci kemudian dicemarkan nama baiknya, ini kurang baik. Tapi ketika menasihati secara umum, maka itu lebih baik. Cuman kadang-kadang, ya, ini kadang-kadang catatan ini pengecualian, kadang-kadang suatu ketika perlu disebut nama. Kadang-kadang suatu ketika dalam kondisi khusus itu perlu disebut nama. Tatkala apa? Tatkala penyimpangan seseorang itu akan menjalar dan mengenai kita atau orang-orang di sekitar kita. Dan kelihatannya dia tidak mau tobat. Ini boleh disebut namanya. Boleh disebut namanya. Meskipun apa? Meskipun dia berbuat maksiat di tempat yang jauh, tapi karena pemikirannya menjalar ke kita, kemudian akhirnya dia menulis di medsos misalnya, sangat berbahaya, maka boleh disebut nama. Ketika dikhawatirkan pemikirannya akan merusak orang-orang yang berada di atas kebenaran. Tapi kalau tidak kondisi khusus demikian, hukum asalnya tidak boleh disebutkan namanya, tetapi secara umum saja.